Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, bertemu kembali dalam acara pengajian mengulas dan membacakan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana manaqib ini sekarang kaitannya tentang karomah beliau di dalam menyelamatkan murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dari api neraka dan dunia. Jadi manaqib pada kesempatan ini akan membacakan beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menyelamatkan seorang muridnya dari api dunia dan akhirat. Qala mayanu azomatillah bin al-Qadi Imadu bini Mayan Nazom Muhammad bin Syah bin Muhammad bin Kud watilahil ulama wal arifin wajihul haqqi waddin al-alawi alaihi rahmatul malikil qadiri alaihi rahmatul malikil qawi. Ya maklum ya, tidak memakai kacamata ya, maklum. Jadi kalau ada sedikit titik 2, 3 itu sedikit tertukar huruf ain dan ogin, harap pemirsa dimaklum ya. Yang penting tidak keluar dari substansinya gitu. Kana fi baldati Burhanaiburo gitu ya. Rajulun zumalin minal hunudi min abadatin nari wadaruhu muttasilatun bidarina walahu i'tiqadun namin bi hadratil gausil a'zam wa nasaba nafsahu ila nafsihi ala hadratihi. Telah berkata seorang ulama Mayanu Azomatillah bin al-Qadi Imad bin Mayan Nazom bin Muhammad bin Syah bin Muhammad bin Qudwatil ulama wal arifin wajihul haqqi waddin al-alawi alaihi rahmatullahil qawi. Tetap untuknya rahmat Allah tercurahkan. Kana fi baldati Burhainaburi. Jadi di negara Burhainaburi ini sekarang masuk kepada India kalau nggak salah. Ya, jadi Burhain itu negara bagian atau daerah yang sekarang masuk India, karena India dulu pemerintahan Muslim. Ya, makanya pecah Pakistan, Bangladesh, tapi sekalipun terpecah, terbagi Pakistan keluar, tetap Islam masih banyak di sana. Karena Islam di sana pernah menjadi khalifah, memimpin negara gitu ya. Itu di negara Burhainaburi ada seorang lelaki yang kaya raya. Yang kaya raya. Konglomerat, sultan ya. Sultan. Ternyata Burhainaburi ini benar Pilhunudi di India. Seorang lelaki yang kaya raya di Burhainaburi di India, seorang lelaki yang kaya raya konglomerat. Hanya saja ini seorang lelaki yang kaya raya ini termasuk salah seorang penyembah api. Ya, penyembah api berarti majusi ya. Itu tempat tinggalnya, daerahnya muttasilatun bidarina. Jadi berdekatan, nempel dengan daerah kami. Atau seorang rawi di sini ya, yang menceritakan di sini berdekatan, tetanggaan. Jadi negaranya itu tetangga kami. Sekalipun seorang lelaki itu kaya raya penyembah api, konglomerat, tetapi walahu i'tiqadun namin, beliau mempunyai i'tiqad baik, sikoh percaya yang tumbuh di dalam hati jiwanya
kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, muridnya berarti. Ya, sekalipun beliau non muslim. Ya, kepada Jailani A'zam. Beliau juga wanasaba nafsahu ila nafsi. Beliau menisbatkan diri kepada Tuan Syekh Abdul Qadir. Bagaimana cara menisbatkan dirinya? Padahal beliau tidak masuk Islam, yaitu dengan cara mengikuti sedekahnya. Oh, berbagi ya sedekah. Ya, Syekh Abdul Qadir jadi padahal Syekh Abdul Qadir sudah wafat. Oh, Syekh Abdul Qadir sudah wafat, cuman tidak berselang lama. Tahun kemarinnya lagi mungkin ya. ya. Di negeri sana ada seorang ulama besar, masyhur ka Cianjur, ka Sohor, ka Kota Bogor, ka Bendung, ka Kota Bandung, di Pandeglang mah keur ditandang. Seorang ulama besar, ilmunya apanya mumpuni, terutama masalah sedekah. Mumpuni, tidak akan bisa keturutan orang lain. Ternyata ini seorang lelaki ini menisbatkan diri dengan nurutan bersedekah. Oh, seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan dengan ilmu, kan dia belum masuk Islam, bukan dengan ilmunya, bukan dengan amalannya, apalagi torekatnya, karena dia belum masuk Islam. Itu menisbatkan diri kepada Tuan Syekh Jailani. Wa kana ya'malu kulla sanatin anuan kasiran minatam. Itu setiap tahunnya beliau itu mengadakan acara besar-besaran. Setiap tahunnya haul, kalau bahasa kita mah ya. Haul ya. Setiap tahunnya itu dia itu mengadakan acara pesta besar-besaran. Kalau bahasa Islamnya haul. Ya, pesta besar-besaran, minato ami. Ya, kalau pesta besar banyak makanan. Banyak makanan. Minuman, makanan banyak. Ya, tuh. Jadi pesta itu besar-besaran, banyak makanan. Wayad'u al-afadil wal akabir wal fuqara. Beliau mengadakan pesta besar-besaran, banyak makanan disediakan. Jadi kalau istilah sekarang, kalau yang hadir itu dikasih O3. Apa tuh, Mang? O3 itu kode, rumus. Oko, okor, ongkos. Siapa yang nggak mau datang? Beteng kebu, amplop menang, udud menang, oko mau ada. Waduh, hebat. Itulah sedekah yang paling hebat. Kalau bisa kita gitu. Mereka yang datang kita suruh makan, pulang kita kasih berkat, dikasih amplop. Kasih amplop. Itu aduh. Jadi membahagiakan, menggembirakan orang itu besar pahalanya. Beliau begini, kayak sebelum Jailani, diundang tuh dari karangan pembesar-pembesar, juga fakir miskin, anak yatim, diundang gitu ya. Wayud imunahum, dan disuruh makan, dipersilahkan ya, dijamu minuman. Wayukidu sumu, terus itu dihiasi dengan lampu-lampu asumu, dengan lilin-lilin gitu ya. Jadi kelap kerlip hiasan. Jadi pakai umbul-umbul, pakai lampu-lampu tuh. Wayuzayinu majlis, terus tempatnya dihiasi juga, bikin betah orang. Lampunya bagus-bagus. Kalau dulu mah lilin ya, lilin, terus mungkin obor, apa aja sepanjang jalan. Kalau kita mah lampu, sekarang lampu hias. Terus tempatnya, upacaranya, majelisnya dihiasi dengan rumbe-rumbe, dengan apa ya, umbul-umbul, sektek bengek lah. Oh, ukuran sekarang apa gitu yang penghebat. Terus dengan intinya bian wa izina watib, dengan berbagai hiasan dan wewangian. Wewangian juga ya, bikin orang betah. Gimana nggak betahnya? Makanan banyak, minuman banyak, kopi ada, susu ada, rokok ada, makanan banyak, tempatnya enak. Waduh, bikin orang betah. Memang gitu. Kita memuaskan tamu itu kalau mengundang, jangan tanggung lah. Iya benar. Ini mengundang, aduh, gitu ya. Bukan berarti seseorang ingin dimuliakan, tapi ketika mengundang harus siap memuliakan. Bukan berarti orang ingin dimuliakan, namanya mengundang harus siap memuliakan. Ulah tapi bongkar konten gejos. Maaf, luar konteks ya, pemirsa, luar konteks. Wa qulu zalik bima batil gaos al-labib. Tuh
seperti tadi menyediakan makanan banyak, tempat yang bagus, sinar bagus, dihiasi dengan lampu, ya, di tempat majelisnya juga dirapihkan, artinya nyaman, dianwai dengan berbagai warna-warna perhiasan dan wewangian. Itu semata-mata mahabbah kepada Tuan Syabal Jilani. Beliau memberikan fasilitas yang sakti kepada tamunya, baik secara makanan, jamuan, dan tempat, hebat, membuat nyaman, bikin orang betah. Itu semata-mata menisbatkan diri nurutan mahabbah yang diakui murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di Mahabbatil Ghaus Al-Labi. Hebat, padahal dia non muslim loh. Padahal non muslim ya. Kemudian selang beberapa saat, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, wallahu alam, Pak litartibil inpisol, litartibil falamatufiya, ketika beliau wafat, maut, seorang lelaki itu, seorang konglomerat, mungkin kalau sekarang namanya dunglung cung ya. Apa itu Pak? Atau dunglung sek. Dunglung cung itu hidung lu pesek. Dunglung cung itu hidung lu mancung, kalau dunglung sek hidung lu pesek. Namanya itu seorang lelaki. Ketika wafat seorang lelaki India itu, akhadhuhu lil ihraqi fi makanihim, gitu ya, al mahudi, itu wa jama'u hutoban kasiron wasobu alaihi saminan wafiron wa wada'uhu fi wasatil ahtab wa awqadun nirona fi fama asaratin naru fihi wala fi syaratin. Ketika beliau wafat, rame kan, orang besar, orang dermawan, sekalipun orang kafir, rame yang melayat karena dia baik, orang Dermawan ya. Dermawan. Tuh sepakat semua, akhadhuhu lil iraq, setelah dirapikan dengan pakaian kemegahannya, artinya dibungkus ya, dengan pakaian kemegahan kebesarannya waktu di dunia kan gitu orang non muslimah. Dipersiapkanlah akhadhuhu lil iraq, alat pembakaran, dikremasi. Kremasi ya. Kremasi dulu mau bukan pakai oven, bukan pakai gas, Langsung cemplungin. bukan, untuk dibakar di suatu tempat. Dipersiapkan alat pembakaran di suatu tempat, mau dikremasi, yang sudah disediakan. Wajama utoban kasiron, mereka semua menyediakan kayu-kayu bakar yang garing, yang kering, dibakar, dikremasi. Bagus ya. Dibakar gitu ya. Tuh setelah mayat setelah kayu numpuk, kayu kering banyak, barulah mayat kan ditempatkan di atasnya, di tengah-tengah ya. di tengah-tengah pembakaran. Setelah mayat ditempatkan di tengah-tengah pembakaran, di sisi-sisinya, di bawahnya kayu-kayu garing, kayu-kayu kering ya, yang cepat api. Wasobu alisamin wapiron, dikasih bensin, dikucuran bensin. Kalau kita mah bensin zaman sekarang mah minyak tanah, solar ya, samin wapiron, dikucuran bensin solar minyak. Biar apa Jom? Biar cepat. Biar cepat hurungnya, biar cepat hurung. Lamun orang tama dina hau panghurung hau teh supaya cepat kayu terbakar pakai baralah ya. Ini mah pakai minyak, pakai oli gitu ya, pakai bensin. Nah supaya cepat gitu ya. Wa aqadu niron, gitu ya. Wa aqadu niron wa wada'u filah top, diletakkan di tengah-tengah kayu itu ya. Wa wada'u gitu ya. Wa aqadu niron, ketika itu api mau dinyalakan pakai obor ya. Kalau kita mau pakai pemantik, pakai gas, pakai apa aja, pakai obor jarak jauh kan. Ketika api itu ketika kayu itu mau dinyalakan, sama asarot nabi, nggak mau nyala-nyala sama sekali. Api tidak membakar kayu. Sama asarot bihi, wala pisyarotin min jasadihi, bikudirotilah almanan. Dia tidak nyala-nyala.
Pamasarat dinarupihi. Ujung-ujungnya dikubur atau? Iya, fi wasatil ahtob tuh ya, fi wasatil ahtob. Jadi tidak menyala-nyala api. Boro-boro jasadnya. Kayunya Iya. pun yang sudah dilumuri dibanjir dengan bensin tidak menyala. Pamasarat narufi. Ya, fi wasatil ahtob. Satu percikan juga nggak ada? Enggak, masih utuh. Masih utuh. Itu. Oh. Masih utuh kayunya. Berarti diangkat lagi dong? Wala fi sa'rotin. Jadi tidak, tubuhnya tidak ini. Jadi kalau begini ya, logikanya, konteksnya, kalau oke lah kayunya terbakar, Iya. tapi tubuhnya tidak, tetap hitam. Tetap hitam. Ya. Sekalipun itu jasad masih utuh, tetap hitam. Berarti ada kan, Ada iya. Ya. ada bekas Ya. norak, bekas intinya jelek aja ya, tidak utuh. Atau rambutnya, sekalipun itu mayat tidak hancur, ya tidak hancur. Ya. Jadi katanya tetap kayunya mah terbakar, cuma jasad tidak terbakar. Kalau kayu yang terbakar, sekalipun jasadnya masih utuh, tetap ada bekas bakar, Sisaannya ya. sisa yang namanya. Atau di tengah-tengah, kan harus masuk logik. Itu sedikit pun rambut tidak terbakar. Kalau bahasanya rambut tidak terbakar sedikit atau tidak ada noda sedikit pun yang nempel hitam bekas api, berarti kayunya tidak terbakar. Itu logiknya. Nggak terbakar sama sekali. Ya tidak terbakar. Karena ada cerita yang lain Iya. dalam ya video snack gitu ya, video pendek. Padahal katanya kayunya terbakar, tapi jasadnya tidak. Oh, bukan gitu konteksnya. Kalau kayu terbakar berarti tetap yang namanya rambut akan terbakar kan? Pasti. Dan kainnya akan terbakar kan? Pasti. Ini boro-boro rambut, kainnya pun tidak terbakar, tidak bekas api. Berarti kayunya tidak menyala. Nyala. Tidak menyala kayunya. Nanti ada. Kayunya tidak menyala. Wala pisaroti min jasadi itu. Bikudrotilah almanan. Falamma syahadu hadhil halah tola bainahumul maqalu. Jadi ketika mereka menyaksikan para hadirin keadaan semacam ini, ya keadaan ini artinya mayat tidak terbakar, artinya kayunya tidak terbakar, kayunya tidak hurung, kayunya hantu hurung, apalagi mayatnya tidak mau terbakar oleh api. Tola bil maqal. Jadi banyak pembicaraan. Bagaimana ini tidak terbakar? Boro-boro kayunya pun tidak terbakar. Padahal kita ngasih minyak banyak, gumbreng. Kalau orang Sunda mah gumbreng. Anehnya, ini kok kayu nggak bisa terbakar? Iya. Padahal sudah dibanjir sama bensin, sama oli, sama solar, sama bensol. Aneh. Itu ya, tolak. Ditambah kayu kering lagi. Ya, gumbreng. Kalau orang Sunda gumbreng, tolak bainal gumbreng. Nah, setelah itu wattapaku itipak mupakat para hadirin. Karena ini kayu tidak mau terbakar, apalagi mayatnya, Susah. itu para hadirin, para panitia itipak ala ayal kohu fil ma'il jari. Daripada dibakar nggak mempan, boro-boro mayatnya terbakar, kayunya pun tidak terbakar. Gus, warima ieu mayit, kesepakatnya kita buang saja ke sungai, ke air berjalan, ke sungai. Buang. Ya, ke sungai dibuang solusinya, tidak dipendam, tidak dikubur. Tuh, akhirnya dibuang ke sungai. Gitu ya. Dibuang. Gitu. Selamat dari api dunia tuh. Tidak terbakar ya. Tidak terbakar. Akhirnya dibuang ke litas ampusim minanar. Tuh, dibuang. Wabalil kahim, setelah dibuang ke sungai Cujung kalau kita mah ya, ke sungai Cisadane gitu. Kalau kita mau dibuang. Itu ya, ke sungai yang berjalan. Itu dibuang, paling kan? Mari itu. Ke kampung sebelah. Dah, gitu. Ro'a rojulun mina aulia fil manami ana rasa azam akhbaruhu anal hindiyal al pulania ahadu awladi al ma'nawi intasaba ilayya musammam bisa dilah. Tuh, setelah dibuang, katakanlah dibakarnya tadi jam 10, sekarang jam 10 ya. Jam 10. Dipalidkan jam 11. Ya, dibuang. Jadi dibuangnya katakanlah jam 10 ya. Dibuangnya katakanlah jam 10, jam 10 jam atau sore lah, yang enak mas sore.
Karena di sini redaksinya fil manam. Katakanlah setelah asar itu mayit dipalidkeun dibuang ke sungai Ciujung. Malamnya, jadi di antara ulama ya, malamnya, jadi katakanlah mayit itu dibuangnya setelah salat asar. Jadi tidak terlalu lama kepada malam, menunggu malam. Malamnya ada seorang lelaki, ini dari wali Allah, ada seorang lelaki dari, ini seorang lelaki ini wali Allah. Ada seorang lelaki dari kalangan wali Allah, tentunya wali Allah ya, itu bermimpi bertemu dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu Tuan Syekh Jailani memberitahu, ngoet kalau bahasa kita mah, ngoet karena hiji wali. Tanya. Cek Abdul Jailani, "Hei Pulan, aya budak India ngaranna si Pulan, eta teh salah sahiji anak aing," coba Jailani secara maknawi. Manehna geus nganisbatkeun diri ka aing. Ya, geus ditentukeun dengan pitulung Allah kita. Indah ahli Allah, paudhu tah murid aing, paudhu cokot tah di Sungai Ciujung. Wala ayana di posisina anu Ya, diambil aja ya. Diambil langsung. Yang harus mau dengkekeun lah. Katakanlah beliau tidur jam 1 jam 2 ya mau tahajud. Nggak bakalan tahajud. Tugas itu dulu mulia. Itu langsung diambil. Bahudu. Masih utuh tapi. Nah, masih utuh dong. Atau jelas masih utuh. Api juga nggak bisa. Api juga nggak bisa ngebakar dia, apalagi buaya. Iya, buaya ya. Api saya yang disengaja dibakar ya untuk membakar dia. Nggak terkena. Nggak mempan. Rambutnya pun selembar tidak. Benang pun sehelai tidak, berarti kayunya tidak terbakar. Ya. Apalagi buaya yang di bawah air, itu ya. Tuh, itu muridku cepat ambil, bahudhu, ampihan, gerak wagosilu, gerak pandian, wasoli, gerak sholatkan, krek, urus secara Islam. Kapani secara Islam, itu. Pandian secara Islam, kapane secara Islam, sholatkan, kubur secara Islam, wadpinhu, kubur. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya Allah, fa innallaha wa'adani la ahraqa muridika bin nari fid dunya wal akhirah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepadaku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah tidak akan membakar murid-muridku. Ya, tidak akan membakar baik di dunia maupun di akhirat. Tuh ya. Tuh. Tapi itu pas di ini apa namanya diambil kan langsung di sholatin. Nah, itu banyak orang apa hanya para wali? Ya, kalau di sini kan yang menjadi apa ya, pemeran utamanya yang mengurus ya seorang wali ya. Tapi kan nggak mungkin seorang. Iya, benar-benar. Dia akan, ya kan mengangkat jenazah sekalipun para wali juga akan pakai syariat. Tidak mungkin bim salabim langsung diangkat ini sendiri-sendiri, tidak. Tetap akan menggunakan jalur syariat. Kan bahasanya juga di sini tuh. Kapani, pandikan, sholatkan, kan harus ada jemaah. Iya, kubur harus ada jemaah digali. Nah itu berarti melibatkan orang banyak. Tapi aktornya, orang pelakunya yang mengurus jenazah itu seorang wali atas dasar pemberitahuan dari Tuan Syekh Jailani di waktu malam. Akhirnya itu seorang lelaki orang itu ya matinya di dunia bi husnul khotimah. Husnul khotimah bagus, bukan sul khotimah gitu. Aslinya mautnya maut husnul khotimah, bagus akhirnya. Bukan jelek tungtungnya. Berarti masuknya surga secara Islam ya. Ya, secara Islam. Kalau orang matinya jelek di akhirnya ya. Katakanlah wajah Islam itu namanya suul khotimah. Kalau matinya bagus gitu ya. Secara gambaran syariat itu namanya husnul khotimah. Jadi beliau itu seorang lelaki India mati wafat dalam keadaan husnul khotimah. Walhamdulillah ala hadzini nikmati daimah. Inilah suatu kenikmatan
yang amat besar bagi seorang lelaki itu. Dia hidup bertahun-tahun menyembah api, tapi ketika dia meninggal husnul khotimah, itu dengan sababia menisbatkan diri kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan cara bersedekah. Maka Abdul Qadir Jailani mengakui muridnya karena beliau telah menisbatkan diri. Itulah karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada pertanyaan? Iya, udah cukup itu aja, Mang. Pemirsa, demikian, semoga bermanfaat pembacaan manaqib ini, dan kita juga akan bertemu dalam sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.